Renungan Harian Kamis 5 November 2020. Pekan Biasa ke-31. Akan ada sukacita besar di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 3-8a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 15 ayat 1-10. Saudara-saudariku terkasih, sejak kecil kira-kira umur 5 tahun sampai SD, saya mendapat tugas untuk menjadi gembala sapi. Saat itu jumlah sapi kami tergolong banyak. Ada yang jinak, juga ada yang liar. Setiap sore harus diperhatikan, dihitung sebelum dimasukkan ke kandang. Saya mulai dilatih untuk mengenal sapi-sapi dengan tanda yang diberikan di telinga atau distempelkan nama di pahanya. Ketika orang melihat tanda itu, mereka langsung mengetahui siapa pemilik sapi itu. Sebagai gembala, saya dituntut untuk setia dan tahan uji. Cuaca hujan dan panas terik, kemarau panjang yang menyebabkan kurangnya air, kurangnya makanan ternak, karena rumput mati dan kering, menyebabkan saya harus berjuang untuk menyelamatkan mereka dari situasi sulit ini, membawa mereka ke sumber mata air, dan mencari daun untuk makanan ternak-ternak itu, mencari dan menemukan bila ada yang memisahkan diri. Berat tetapi membahagiakan, menyenangkan. Saudara-saudariku terkasih, ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu berjuang untuk membenarkan diri dan mengkambing hitamkan kelompok yang lain, khususnya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang selalu diperhatikan Yesus, menerima dan makan bersama mereka. Yesus coba membuka mata hati dua kelompok ekstrim ini dengan perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, agar mereka memiliki hati yang berbelas kasih. Dua perumpamaan yang diberikan Yesus ini menampilkan belas kasihan Allah yang tidak pernah mengenal lelah. Malah Allah berjuang untuk mengorbankan yang tidak hilang dan mencari satu domba atau satu dirham yang hilang sampai ditemukannya kembali. Dalam perumpamaan itu, Yesus menyebut Allah itu gembala karena mempunyai kasih sayang yang besar terhadap domba yang tersesat atau dirham yang hilang. Kasih sayang yang besar itu diungkapkan Allah dengan suasana gembira karena Ia menemukan kembali domba yang hilang itu. Ia menggendongnya dan meletakkannya di atas bahunya. Gambaran Allah yang berbelas kasih terhadap domba dan dirham yang hilang ini menggambarkan bagaimana keberpihakan Allah dan Yesus Kristus untuk mencari dan memberikan keselamatan kepada mereka yang menurut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu orang berdosa, orang yang bersalah. Kelompok ini patut mendapat keselamatan. Karena apa? Karena prinsip Allah dan Yesus Kristus adalah memanggil dan membawa mereka untuk meninggalkan manusia lama, cara hidup lama, dosa-dosa mereka, dan menjadi manusia baru, manusia yang dirahmati dengan semangat Yesus Kristus. Prinsip Allah dan Yesus Kristus adalah keselamatan semua orang, keselamatan universal. Akan ada sukacita besar di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara-saudariku terkasih, manusia yang selalu berjuang untuk diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, dan selalu melihat dan menilai orang lain secara negatif, jelek, jahat, dan orang berdosa, hidupnya akan begitu-begitu saja, dan tidak ada teman hidup, tidak banyak sahabat, dan bahkan rumah hatinya selalu akan tertutup bagi orang lain, dan dia akan membenci belas kasihan Allah. Apakah di antara kita ada yang memiliki sikap hati nurani seperti ini? Sebagai murid Kristus, salah satu tugas yang diberikan kepada kita adalah
menjadi gembala bagi gereja, keluarga, dan masyarakat. Kita dituntut untuk memiliki sikap belas kasihan Allah yang tak pernah mengenal lelah, mau berkorban, mau memberi diri untuk mencari dan membawa pulang orang-orang yang mulai hilang dari gereja, hilang dari kelompok marga, suku, tidak mau peduli lagi dengan orang lain, dan bahkan Allah sendiri. Mereka lebih peduli dengan judi, minuman keras, narkoba, game, dan lain sebagainya. Mari kita berjuang untuk membawa mereka kembali. Karena apa? Akan ada sukacita besar di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Semoga. Amin.